Pada video kali ini kita akan belajar tentang section list. Jadi kita akan membuat sebuah tampilan seperti ini dengan menggunakan React Native. Section list itu adalah sebuah tampilan yang berdasarkan dari kategori. Jadi dia itu mirip seperti playlist tetapi ada kategorinya. Misal di sini ada contoh dari section list di dokumentasi React Native. Di sini itu ada main dishes, lalu ada pizza, burger, risotto, dan sides-nya ada ini, dan drink-nya ada seperti ini. Jadi kalau playlist itu kan jadi satu. Misal yang pizza, burger, risotto, french fries, dan lain-lain itu jadi satu. Kalau misalkan saja pakai section list, kita itu bisa menggrupkannya atau membuat kategorinya seperti ini. Nah, kita akan buat terlebih dahulu contohnya bagaimana caranya untuk menggunakan section list ini, serta untuk link yang ada di sini itu akan saya sertakan di deskripsi. Jadi pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu command prompt, lalu kita akan buat project baru pakai npx React Native init latihan section list, lalu enter. Lalu ini di Y dulu, lalu enter. Setelah itu kita akan pindah direktori terlebih dahulu ke latihan section list. Lalu kita akan buka projectnya di Visual Studio Code pakai code titik. Lalu kita akan jalankan projectnya dengan cara yarn android. Baik, di sini sudah muncul emulatornya. Berikutnya kita akan pindah ini ke kanan dulu. Lalu kita akan minimize dulu semuanya yang ada di sini. Berikutnya kita akan buka terlebih dahulu FJS-nya. Lalu kita akan hapus semua yang ada di sini pakai Ctrl A, lalu backspace. Lalu kita akan import React, useState, dan useEffect. Dan kita akan buat fungsional komponen baru seperti ini. Jangan lupa kita juga akan import view, lalu ada juga text, lalu ada juga section list dari React Native. Kita akan pindah ini ke kiri. Berikutnya di sini kita akan isikan sebuah view kosong dulu. Lalu kita akan isi style flag 1 agar dia itu menggunakan semua tempat yang ada. Ini kita akan close dulu. Berikutnya adalah kita itu akan membuat section listnya. Jadi kita mesti buatin dulu variabelnya. Misal saya namain data namanya, yang isinya array of object. Yang pertama itu ada ini ya, ada title-nya atau judulnya. Kita bisa isikan dengan e-wallet misal. Lalu untuk data yang akan ditampilkan di e-wallet ini, kita akan isikan data seperti ini. Nah, ini mesti sama namanya ya, data. Jadi jangan diubah dulu yang ini. Kemudian di sini kita akan buat array dulu yang isinya objek. Misal di sini boleh bebas ya, sama seperti di playlist. Name-nya itu misal GoPay. Deskripsi pembayaran dengan GoPay. Kemudian ada juga yang kedua itu ada dana, pembayaran dengan dana. Ada yang ketiga misal ShopeePay gitu, pembayaran dengan ShopeePay. Nah, di sini kita bisa buat section listnya di sini. Di contohnya yang ini, kita bisa lihat di sini bahwa ada komponen seperti ini, ada section listnya. Jadi kita akan copy dulu section listnya, lalu pastekan di sini. Nah, di sini itu ada data, yaitu sumber datanya itu yang ada di sini. Berikutnya adalah key extractor. Jadi ini adalah apa sih yang menandakan masing-masing item itu unik gitu. Jadi sementara kita akan biarin aja seperti ini. Lalu ada render item. Mau seperti apa sih yang di bagian data ini? Di render. Kita ingin merender ini. Jadi kita akan hapus item ini. Kita isikan sebuah view. Lalu dalamnya itu isi sebuah teks. Misal item dot nama yang ada di sini. Nah, seperti ini. Dan juga yang deskripsi. Kemudian untuk section ini pastikan sama dengan yang ada di sini namanya. Misal Anda pakai title, namanya title di sini. Kalau misal pakai namanya judul, pastikan namanya judul di sini. Untuk stylenya kita akan hapus dulu, simpan, lalu kita akan lihat hasilnya di sini. Hasilnya seperti ini. Ada e-wallet, ada masing-masing itemnya di sini. Kita bisa styling di sini, misal kita bisa beri style, misal background colornya warna putih banget gitu. Dan elevationnya itu 2 gitu. Lalu kita isikan margin top 20 dan margin horizontal 10 misal. Lalu ada per radius misal 3 dan paddingnya misal 10. Hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa styling juga ini section headernya di bagian sini. Misal kita isikan style margin horizontal 20 atau 10 deh. Nah, seperti itu, dan margin top sekitar 20 begitu.
Kita bisa styling juga ini, misal Anda pengen agar ada font size-nya itu sekitar 22 gitu misal. Dan font weight-nya itu bold misal. Font weight bold gitu. Maka akan muncul seperti ini. Kita akan isikan ini jadi 10 aja dulu seperti itu. Nah, berikutnya kita juga bisa membuat section baru di sini. Jadi, yang di bagian sini kita akan isikan dengan objek baru. Ini kan ada array, ada objeknya. Jadi kita copy dulu ini, pastikan di bawah sini. Kalau kita simpan, maka akan muncul dua seperti ini. Nah, ini kita akan ubah misalkan saja namanya virtual account. Ada misal BCA, ada BNI, ada BRI, kemudian ada juga Mandiri, kemudian ada juga Bank Jago misal. Di bagian sini kita tinggal pastekan di sini seperti itu, sama dengan di atasnya ya deskripsinya. Kemudian kalau kita simpan, maka akan berubah jadi seperti ini. Dan ini udah bisa di-scroll ya. Kalau kita buat ini jadi horizontal, maka ini udah bisa di-scroll seperti itu. Oke, jadi itulah bagaimana caranya untuk membuat section list di React Native. Anda bisa kustomisasikan lagi. Jadi kita sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk setup datanya di sini. Sudah belajar tentang bagaimana caranya untuk menampilkan atau mengubah tampilannya di sini. Di sini juga Anda bisa ubah menjadi tambahin sebuah view misal, atau tambahin icon di sini dan lain-lain. Jadi ada bebas banyak hal yang bisa digunakan atau dilakukan. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.